ini masih tertahan ya. Masih tertahan di titik harga 45 ribunya masih belum tembus, masih belum tertahan karena memang akan ada beberapa ekonomi kalender yang ada di minggu ini. Salah satunya ada housing start, building permit sprawl, dan juga nanti ada FOMC minutes di mana itu akan terjadi di esok hari seperti itu Smart People ya. Nah, ini memang masih membuat investor-investor masih wait and see seperti itu Smart People. So, untuk DJI sendiri nilai resistance masih sama, masih di 45 ribu, belum bisa tertembus di Smart People. Dan juga dengan nilai supportnya yang terdekat dari DJI itu berada di titik harga 45.594. Lalu kita akan masuk ke dalam negeri ya. Nah, di mana untuk dalam negeri sendiri untuk composite atau USG ini sesuai dengan yang saya berikan di hari Jumat kemarin ya. Memang ada euforia ketika kita mendapatkan atau menyentuh angka 8.000 itu sudah rame di mana-mana. Tetapi yang namanya technical analysis ya. Ya, di sini saya harus katakan based on technical analysis. Tapi kalau cerita lainnya nanti kita akan bahas di hari Sabtu besok ya. Ada acara di cabang Puri yang akan saya isi. Kita akan bahas sedikit cerita tentang ISG. Tetapi based on technical analysis hari ini, di mana ya setelah menyentuh angka 8.000 dan ada satu teori mengatakan market discount everything. Betul sekali, akhirnya rebound ya, ada pullback seperti itu sekarang di harga 7.862. Masih seperti yang saya katakan, ada satu area di sini, ada area gap di harga 7.800 sampai dengan 7.833 yang harus kita perhatikan karena ada potensi untuk tertutup di angka tersebut seperti itu. Meskipun kalau kita lihat asing sudah mulai masuk kembali, nanti juga ada data spesifiknya dari ISG itu sendiri, tetapi based on data tetap kalau kita lihat di sini ISG pullback. ISG aja tidak berhasil menembus atau stay di atas 8.000 seperti itu Smart People. Nah, untuk data spesifik dari ISG di hari kemarin Smart People kalau kita lihat di sini, di mana untuk data spesifiknya di hari kemarin asing ini memang masih membukukan net buy dengan 1,07 triliun dengan currency kita melemah di 16.236. Actually bagus ya karena sebelumnya currency kita itu udah di angka 16.100 tetapi ada pelemahan sedikit ke 16.236 seperti itu. Nah, untuk data spesifiknya Smart People dari ISG di hari kemarin net buy-nya ada saham, sorry bukan ASRI ya, ASII sebenarnya. Untuk Astra Internasional di 852,8 miliar. Jadi kalau kita tahu dari salah satu broker ini menaikkan rating daripada Astra Internasional menjadi overweight yang membuat asing ini banyak membeli sahamnya seperti itu Smart People. Lalu ada BBRI di 144,1 miliar dan juga AMMN di 131,4 miliar. Lalu untuk saham-saham yang dijual nih oleh asing Smart People yang pertama ada saham PANI di 196,4 miliar, lalu MDKA di 146,1 miliar dan juga di Antam 141,7 miliar. Dan juga untuk sektor-sektor menguat Smart People di mana kemarin ada sektor industri dengan kenaikan 1,85%, lalu transportation naik 1,44% dan juga sektor kesehatan naik 1,41%. Dan juga terakhir berdasarkan data dari Arabat Smart ID Smart People di mana di hari kemarin ada 405 saham yang menguat, lalu 242 saham ditutup melemah dan juga 155 saham ditutup stagnan. Nah, mungkin dari 405 saham ini ada saham-saham Smart People yang pegang. Saya ucapkan bagi yang kemarin mendapatkan kenaikan, harga sahamnya naik, saya ucapkan selamat ya Smart People ya. Lalu selanjutnya kita akan update untuk komoditinya Smart People nih. Untuk komoditinya di hari kemarin di sini ada saya update mengenai CPO terlebih dahulu karena CPO di hari Senin itu mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Ada open gap up di sana. So, ini kemarin gapnya ditutup ternyata Smart People ya. Setelah open gap di hari Senin, hari Selasa ditutup jadi minus 1% ke 4.476 ringgit Malaysia. Lalu untuk nilai emas ini masih minus juga ya Smart People ya. Minus 0,47%. Lalu untuk nilai Brent ini minus 0,76%. Smart People memang masih dalam kondisi sideways-nya, dia masih tertahan nih Smart People nih untuk harga minyaknya di 65,4 US dollar dan juga yang terakhir ada seharga batu bara yang kemarin sempat menyentuh ke harga 109, ini akhirnya balik lagi Smart People naik 1,14% ke harga 111,0 US dollar seperti itu. Nah, kita akan mereview sedikit kemarin pilihan saham dari Mas Ilham di hari kemarin ya Smart People ya. Di mana yang pertama dari Mas Ilham ini adalah saham Hill. Ini adalah saham rumah sakit ya Smart People ya. Dengan area entry buy-nya kemarin di harga 1675 sampai dengan 1700, actually di harga 1685 ini saya buatkan areanya, tetapi memang masih cukup di bawah belum menyentuh ya. Jadi bagi Smart People TP satunya memang di harga 1800 dan TP 2-nya ini berada di harga 1865. Jadi bagi Smart People yang kemarin membeli saham Hill
Oke, 1.800-nya sudah semakin dekat, tetapi kalau misalnya persentage-nya masih kurang, smart people, boleh di TP2-nya ya, di harga 1.865 dengan nilai stop loss-nya di harga 1.570. Itu yang pertama dari saham Hill. Lalu yang kedua kemarin dari Mas Ilham ada saham BRMS ya. Nah, ini ada hal yang menarik nih, BRMS nih. Ini ada ceritanya sebenarnya untuk BRMS. Kalau kita lihat ceritanya di sini masih sideways secara trennya. Saya cerita secara teknikal dulu ya, smart people ya. Masih sideways, tetapi kemarin memang area yang diberikan oleh Mas Ilham masih di bawah. Ini memang cukup bagus area yang dibelinya. Ini lebih konservatif. Ini hati-hati kita. Kenapa? Karena BRMS ini membentuk kalau di sini sebelumnya ada double top. Lalu ada potensial triple top seperti itu. Meskipun ya secara asingnya BRMS ini agak mulai nih dijual belikan oleh asing seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat kemarin di area buy-nya dari harga 428 sampai dengan 434 sudah kena TP satunya. Tetapi bagi smart people kemarin yang melakukan HK dan persentase masih kurang, bisa di TP2-nya nih di harga 474 dengan nilai stop loss-nya di harga 408 seperti itu. Lalu yang terakhir kemarin dari Mas Ilham itu ada saham Cimori atau CMRY. Nah, untuk Cimori sendiri smart people ini masih di area buy-nya nih ya. Area buy kemarin di harga 4920 sampai dengan 4960 dengan nilai stop loss di 4700 dan TP1 di harga 5200. Ini masih bisa di watch oleh smart people semua seperti itu ya. Ini untuk tiga pilihan saham yang kemarin diberikan oleh Mas Ilham. Overall good untuk trading plan-nya ya. Nah, kita akan masuk untuk pilihan saham pada pagi hari ini smart people. Yang pertama, ada salah satu saham yang kalau smart people sebagai nasabah RHB Sekuritas Indonesia kemarin saya memberikan live market stock pick, ada adanya ini sekarang kakaknya nih. Nah, kita akan lihat SMGR. Ini untuk pilihan saham yang pertama. Kenapa SMGR? Yang pertama, SMGR ini rebound di Fibonacci 50%. Kalau saya gambarkan di sini Fibonacci 50%-nya. Nah, kemarin tuh rebound nih smart people nih. Di Fibonacci Golden Ratio. Menurut saya, menurut backtesting yang sudah saya lakukan selama 7 tahun ini seperti itu. Nah, sekarang untuk SMGR ini dia tertahan di Fibonacci 38,2%-nya seperti itu. Nah, itulah mengapa saya membeli saham SMGR apalagi kalau kita lihat di bawah di sini kemarin dari Smart People yang di cabang Makassar sudah saya berikan untuk materi tentang stokastik dan di Smart Room sebelumnya. Nah, ini ada potensi untuk Golden Cross nih di SMGR-nya. So, untuk Smart People semua yang tertarik membeli saham SMGR, untuk area buy-nya di sini saya berikan agak sedikit menawar ya Smart People ya di harga 2630 sampai dengan 2670 seperti itu. Dengan nilai stop loss-nya smart people di harga 2470 di harga ini minus 6,8%. Lalu TP satunya yang pertama itu di harga 2830 ini 6,8% juga. TP2-nya di harga 2940 di harga di percentage 10,9% dan TP3-nya di 15%, 15,5% di harga 3060. Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua pilihan saham pada pagi hari ini smart people selain ada SMGR ada salah satu saham Pak Prajogo Pak Gestu. Mungkin bagi smart people semua kalau saya ke cabang pasti akan ada selalu pembicaraan atau cerita menarik tentang Prajogo Universe seperti itu ya saya katakan ya. Tetapi kalau di sini secara teknikalnya ya smart people ya, ini memang masih tertahan yang namanya trendline resistance. Dan ya, hari ini saya akan berikan dua strategi yang smart people bisa ikuti. Cocok-cocokan seperti itu. Nah, untuk strategi yang pertama dari Petro ini, satu ini adalah buy on weakness. Jadi saya memberikan strategi beli di area pelemahannya karena dia menyentuh area resistance ya, trendline resistance yang garis biru di atas ini ada potensi untuk rebound lagi, untuk turun lagi. Makanya saya berikan area buy yang pertama adalah di harga 3830 sampai dengan 3870. Itu untuk yang pertama seperti itu. Dengan nilai stop loss-nya di harga 3560 atau minus 7,3%. TP satunya Smart People di harga 41110. TP 2-nya di harga 4330 dan TP 3-nya berada di harga 4560. Itu menggunakan strategi yang pertama. Jadi buy on weakness ya Smart People ya. Yang kedua, di sini saya ada melihat hal yang menarik. MA10-nya ini akan ada potensi untuk melakukan yang namanya golden cross ketika MA10 menembus di atas MA20 atau garis merah. Nah, ini ada potensi. Oh, sorry. Selanjutnya selain itu juga, nah di sini kalau kita lihat ini adalah Fibonacci 78,6%. Di mana smart people Fibonacci 78,6%. Kalau seperti yang biasa saya katakan ini menjadi Fibonacci batu sandungan seperti itu. Dan kalau kita lihat juga memang Petro ini masih selalu gagal untuk menyentuh daripada atau menembus di atas Fibonacci 78,6%-nya. Nah,
Strategi kedua, kalau yang pertama tadi adalah buy on weakness, strategi keduanya adalah buy on breakout. Jadi kalau ya PTRO ini berhasil di atas titik harga 3980 dan menembus trend line resistance ini di harga 4020. Jadi areanya itu ya 3980 sampai dengan 420 smart people. Kalau saya gambarkan di sini ya 3980 sampai dengan 4020. Oke, kurang lebih di sini. So, ini adalah buy on breakout dengan ya untuk area buy-nya di situ 3980 sampai dengan 4020. Lalu dengan nilai stop loss-nya saya buatkan 7% ya Smart People ya di harga 3720. Nah, TP satunya Smart People ini bisa pakai TP 2-nya di harga 4340, TP 3 tadi dijadikan TP 2 di harga 4550 dan TP 4 ya. Ini menjadi TP 3 di harga 4900. Jadi untuk buy on breakout ada TP 4-nya, kalau buy on weakness sampai TP 3 sampai di harga 4560. Seperti itu ya Smart People ya untuk PTRO-nya. Secara broker summary sudah pasti saya pilihkan untuk Smart People semua yang lagi diakumulasi. Saya tidak milihkan yang lagi distribusi ya Smart People ya. Lagi yang masih sideways tapi sudah mulai diakumulasi, itu yang saya berikan untuk Smart People semua. Nah, pilihan saham yang ketiga pada pagi hari ini adalah SMRA atau Sumarekon. Nah, Sumarekon ini hampir sama sistemnya, hampir sama jenisnya. Kenapa? Karena dia menyentuh Fibonacci Golden Ratio 61,8%. Ada rebound, itu yang pertama. Lalu sebenarnya kalau ngomongin secara stokastik ini masih di bawah, masih menuju ke area bawah seperti itu Smart People ya. Dan kalau kita lihat memang di Fibonacci 78,6%-nya ya ini masih selalu menjadi batu sandungan juga, hampir mirip-mirip seperti PTRO nih ya Smart People ya untuk SMRA-nya. So, untuk Smart People semua yang tertarik membeli saham SMRA, di sini saya berikan area buy-nya di MA10 ya, dari harga 434 sampai dengan 442 untuk area buy-nya dengan nilai stop loss-nya di harga 408 atau minus 6,8%. TP 1 ya Smart People di sini bisa dipakai di harga 400. Kita bikin 8 kurang lebih di 6% juga. Di harga 468 ini kurang naik ya Smart People ya. Lalu TP2-nya saya buatkan di harga 482 dan TP3-nya Smart People ini saya buatkan di harga 510 untuk SMRA-nya. Seperti itu ya Smart People ya. Untuk tiga pilihan saham pada pagi hari ini. Jadi tadi yang pertama ada SMGR, lalu yang kedua di sini kita berikan yang pertama ada SMGR ya, ini bisa di screenshot oleh Smart People semua, meskipun nanti juga akan diberikan ke teman-teman sales dan ntar akan diberikan kepada Smart People semua juga. Lalu yang kedua ada PTRO, sebentar di sini ada ini. Oke. Yang kedua ada PTRO, tadi kita ada dua ya Smart People ya untuk ininya, untuk strateginya ada buy on breakout dan juga buy on weakness bisa disesuaikan dengan Smart People semua. Lalu yang ketiga ada SMRA. Alright, kita akan masuk pada sesi Q&A Smart People. Bagi Smart People yang ingin menanyakan saham-sahamnya boleh ditulis di kolom chat ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari yang pertama langsung Pak Endik Santoso ya. Bagi Pak, minta tolong BBTN. Alright, kita cek BBTN-nya ya. Untuk BBTN, sebentar di sini BBTN. Alright, untuk BBTN sendiri kalau kita lihat memang oke, ini ada beberapa gambar ya. Kita bikin secara Fibonacci yang paling dekatnya dulu ya, tidak perlu yang jauh-jauh. Oke, secara Fibonacci paling dekatnya BBTN ini memang tidak berhasil untuk menembus ke titik area 1320-nya ya. Jadi 1320-nya ini masih tidak bertahan. Ini belum tertembus karena memang titik 100% ya atau Fibonacci 100% ini menjadi titik Fibonacci yang paling sering apa ya menjadi titik rebound juga. Orang akan melakukan take profit itu di titik 1 atau di 100% gitu. Oke, lalu yang kedua kalau kita lihat ini yang disebut dengan kalau ya. Kalau dia membuat satu kita bikin annotate di sini ada candlestick hijau setelah ini ya, di setelah yang merah ini yang hari ini, maka dia bisa dikatakan sebagai weak pullback atau pullbacknya itu lemah karena dia hanya turun ke satu Fibonacci saja. Tetapi kalau ntar turun lagi merah lagi dan turun ke Fibonacci yang kedua, maka ini sudah dikatakan strong pullback. Ini ada potensi untuk penurunan lebih lanjut. Jadi untuk BBTN coba kita wait and see, kita coba melihat apakah hari ini dia menghijau ya, apakah hari ini dia harga sahamnya naik atau sedang turun seperti itu Smart People ya. Nah, untuk strateginya bagi Smart People yang tertarik, kita coba wait and see agak sedikit di bawah nih. Saya akan buatkan sedikit di bawah dari harga 1230 sampai dengan 1235. Kenapa di situ? Kenapa di tengah-tengah? Karena ada potensi penurunan dulu. Dan kalau memang lebih turun lagi, untuk stop loss-nya ini akan lebih pendek ya. Lebih pendek kita akan buatkan stop loss-nya di angka minus 6% deh. Tidak perlu jauh-jauh di MA50-nya 1165 seperti itu Smart People ya.
Sorry, smart people. Nah, untuk target pertamanya kita buatkan di 6% juga kurang lebih di harga 1330. Lalu target keduanya di harga 1390 dan target ketiganya saya buatkan di harga 1485 seperti itu. Jadi kita melihat dua ya. Kalau hari ini dia menghijau maka dia akan menjadi weak pullback, pullbacknya melemah, so dia akan rebound seperti itu. Tetapi kalau dia memerah lagi maka akan strong pullback. Pullbacknya akan lebih atau penurunannya akan lebih dalam seperti itu smart people ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Endik untuk BBTN-nya. Lalu selanjutnya kita ke Pak Haryanto Gunawan. Pagi Pak Falah, tolong BKSLN MAPI. Ya, karena tadi saya sudah sedikit bahas di awal, kita akan bahas BKSL-nya. Nah, BKSL-nya ada yang menarik ya untuk BKSL sendiri. Kalau kita lihat secara pergerakan harganya ini memang masih dalam area buy seperti itu. Ya, ini dari harga 147 sampai dengan 151 which is ini adalah area buy yang saya berikan kurang lebih di minggu ini atau di minggu lalu seperti itu. So, ini sudah masuk ke dalam area buy dan sekarang di MA20 harganya. Cuman kemarin kalau kita melihat transaksi dari BKSL sendiri, kita ngomongin transaksi ini masih masuk dalam kategori technical analysis. Karena technical analysis ini tidak hanya membicarakan tentang grafik, tetapi membicarakan tentang juga transaksinya, inflow-nya, seperti itu, broker summary, itu bagian dari technical analysis. Nah, kemarin ini kalau tidak salah boleh dicek, kalau tidak salah ini ada transaksi nego di harga 50 dan ini gede lagi. Nah, ini agak menjadi hati-hati ya kalau ada transaksi nego di bawah seperti itu. So, bagi smart people semua yang tertarik membeli saham BKSL, tetap ini sudah masuk area buy, tetapi bagi yang belum ya, bagi yang belum masuk ke BKSL, kita bisa area buy-nya agak turunkan lagi sedikit dari 142 sampai dengan 146 untuk menunggu reaksi dari nego di bawah, ada transaksi, ada penawaran transaksi nego di bawah seperti itu. Dengan nilai stop lossnya smart people di sini saya buatkan tipis saja smart people ya, minus 7% di harga 133, 7,6%. Lalu TP1-nya smart people di harga 155, lalu TP2-nya di harga 165 dan TP3-nya saya buatkan di harga 174 untuk BKSL-nya. Kalau mau cerita lebih panjang nanti kita cerita di cabang Buri ya smart people ya. Seperti itu, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Haryanto Gunawan. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Usman. Assalamualaikum Pak Falah, waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas MLPL dan juga Pegeo. Ini MLPL saya tahu, cuman kita Pegeo-nya aja dulu ya. Kita bahas Pegeo-nya dulu, Smart People. Di mana untuk Pegeo-nya sendiri, Smart People di sini kalau kita lihat memang sudah menembus MA50, sudah menembus di bawah nih, di bawah MA50-nya seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk MA50-nya ini ya, di mana MA50 ini terkadang menjadi suatu MA yang cukup kuat. Ini sudah tertembus di bawah. Memang ada beberapa hal lah tentang ini. Nah, untuk support terdekatnya dari Pegeo sendiri, kalau kita lihat ini ada di harga sebentar. Untuk yang lebih dekatnya lagi kita pakai Fibonacci. Coba kita pakai Fibonacci di sini. Magnetnya kita nyalain dulu. Alright. Untuk support terdekat, dia sudah tertembus ternyata ya. Oke, untuk support terdekat dari Pegio sendiri ini berada di harga Fibonacci 78,6% di harga 1390. Kalau kita lihat dari harga sekarang, ini terdekatnya support itu di harga minus 5,12%. Nah, ini bagi smart people harap berhati-hati ya karena dia sudah menembus di bawah MA50. Kita mendingan bagi smart people yang belum beli sahamnya, ini coba wait and see terlebih dahulu. Tetapi bagi yang sudah beli, coba perhatikan di titik harga 1390. Kalau sudah terlalu dalam di bawah titik stop loss yang pernah dibuat, mendingan di stop loss saja ya smart people ya. So, untuk Pegeo kita wait and see, menunggu satu candlestick hijau untuk konfirmasi dia ada reboundnya. Seperti itu smart people ya untuk Pegeo-nya. Semoga menjawab untuk Pegeo-nya tadi pertanyaan dari kalau kita lihat dari Pak Usman dan juga tadi dari Bu Kanah Nur Hasanah. Alright, kita akan menuju ke pertanyaan berikutnya. Kita ke pertanyaan dari YouTube atau dari Instagram dulu ya, Smart People ya. Oke, Mas Fala bantu review cuan permintaan dari YouTube. Alright, kita cek cuan. Ini cuan ini. Ingat, kita tanggal 27 akan mulai aktif ya MSCI-nya ya. Akan sudah mulai berjalan seperti itu. Nah, untuk cuan sendiri, Smart People, ini memang sama seperti yang sudah pernah saya buat. Ini masih dalam kondisi area supportnya ya sebelumnya. Tapi karena sekarang sudah di area support, MA10-nya sudah ingin menembus MA20. Sebenarnya kalau ada kesempatan, saya ingin sekali cek broker summary-nya nih dari cuan. Nah, di sini ada satu pola sebenarnya yang disebut dengan pola DBW. Ini adalah pola DBW, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau dia berhasil menembus di atas 1735-nya, so this is really good, seperti itu. Tetapi kalau kita lihat kondisinya sekarang, dia masih di Fibonacci 100%-nya, ya, belum beranjak dari sana. Untuk Fibonacci dekatnya pun, kalau saya buatkan di sini, oke.
Dia memang di harga Fibonacci 50%. So, ya 50% ini suka menjadi titik Fibonacci yang membuat rebound. Kita bisa wait and see coba di harga sini ya, smart people ya. Dari harga 1530 sampai dengan 1555 dengan nilai stop lossnya smart people. Kalau saya buatkan di sini sebentar, set. Oke, kita buatkan kurang lebih minus 7% juga ya, smart people ya. Kalau misalnya ada yang oke ini di 7,8% yaitu di harga 1420 seperti itu dengan target pertamanya yaitu berada di harga 1660 lalu target keduanya tentu di area resistance-nya di harga 1730 dan target ketiganya di harga 1795 untuk cuannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Smart People di YouTube ya. Oke, saya akan melihat lagi di sini pertanyaan paling banyaknya apa nih? SIMP kemarin itu sudah saya bahas ya. Oke, kita akan lanjut dulu ke pertanyaan di Zoom. Alright, kita akan melihat pertanyaan selanjutnya dari Pak Hendy. Ya, oke. Mohon review Raja. Oke, Raja. Nah, Raja di sini beritanya sudah cukup tersebar ya. Raja dengan PTRO ya akan mengakuisisi kalau tidak salah. Ada salah satu perusahaan seperti itu. Sudah rame informasinya ya. Disclaimer ya, smart people ya. Boleh dicek di portal-portal berita seperti itu. Nah, untuk Raja sendiri ini memang masih belum berhasil loh menembus di harga 3120-nya. Ini resisten yang sudah pernah dibuat, dia masih belum bisa menembus di sana. So, kita akan melihat potensi penurunannya dulu ya. Untuk Raja ini sendiri. Sebenarnya secara broker summary tidak begitu buruk untuk Raja ya, tetapi memang pergerakannya ini masih belum berhasil menembus. So untuk smart people semua yang tertarik membeli saham Raja, coba deh kita wait and see dulu deh dari harga 2830 sampai dengan 2880. Ini untuk area wait and see-nya. Kenapa? Karena ini masih ada tekanan jual nih untuk saham rajanya itu ya smart people ya. So kita coba wait and see dari harga 2830 sampai dengan 2880. Apabila smart people nanti membeli seperti itu. So untuk stop loss-nya kita juga di minus 7% aja. Kebetulan ini adalah Fibonacci 61,8 ya. Apabila menembus di harga 2640 boleh dijual saja terlebih dahulu smart people ya. Lalu untuk TP1 ya smart people ini di harga 3080, lalu TP2-nya di harga 3200 dan TP3-nya di sini sudah pernah saya buat sebenarnya ya, yaitu di harga 3520 untuk saham Raja. Alright, smart people, tak terasa 2 menit lagi akan open market. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya bahas di sini ya. Tapi kita bisa bahas untuk smart people semua nanti tentu tidak hanya teknikal saja kalau ya. Nanti kita akan ada pembahasan juga kita bisa bahas di acara cabang Puri ya di Sabtu besok tanggal 23 Agustus 2025 karena itu akan membahas tentang saham-saham potensial di kuartal 3 sampai dengan kuartal 4 dan tentu market update juga seperti itu ya. So untuk smart people semua terima kasih atas semua pertanyaannya dan antusiasmenya. Banyak sekali saya ingin membahas SSI ya sebenarnya ya. Cuman SSI-nya masih gregetan seperti itu smart people ya. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan partisipasinya dan juga jangan lupa smart people untuk memanfaatkan fitur Arrow yang ada di aplikasi RHB Trade Smart ID seperti itu yang bisa memberikan kondisi saham-sahamnya smart people baik secara teknikal maupun fundamental. Terus juga untuk smart people semua yang lagi cari alternatif instrumen investasi di RHB Sekuritas Indonesia ada waran terstruktur, boleh dipelajari, ada e-booknya. Boleh itu di sana ya. Silahkan. Boleh dicek-cek juga nih tentang waran terstruktur seperti itu. Dan terakhir jangan lupa untuk set alarm smart people semua karena jam 8.30 sampai dengan 8.50 ada morning stock pick setiap hari kecuali hari libur bursa ya smart people ya. Kalau hari libur, smart people libur, kita juga libur. Seperti itu. Semoga sesi hari ini bermanfaat dan bisa menambah insight dan juga pengetahuan lebih untuk trading ataupun investasi bagi smart people semua. Dan seperti biasa, RHB Transport ID, easy, quick, smart. Sampai jumpa besok smart people. Have a nice day dan juga semoga hari ini sahamnya hijau royo-royo smart people ya. Bye-bye. Thank you semuanya.